Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM T2018 4100. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kalender pendidikan atau pengertian kalender pendidikan. Yaitu pengertian kalender pendidikan atau bisa disebut dengan kalender akademik pada dasarnya yaitu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran baru yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran aktif, dan hari libur. Permulaan tahun pembelajaran yaitu pada bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Seperti itu biasanya. Hari libur sekolah itu ditetapkan berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya agama atau hari raya keagamaan. Dan kepala daerah, kabupaten atau kota atau organisasi penyelenggara pendidikan biasanya juga melibatkan hari libur khusus serentak untuk satuan pendidikannya. Kalender pendidikan mencakup hal yang penting sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan itu dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran biasanya efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran satuan pendidikannya. Waktu pembelajaran yang efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajarannya yang termasuk muatan lokal dalam kurung kurikulum tingkat daerah ditambah dengan jumlah jam kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikannya. Yang kedua, pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur yang dilakukan untuk ketentuan yang berlaku tentang hari libur baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat terbentuk jeda tengah semester, awal semester, dan akhir semester. Dan biasanya hari libur keagamaan, hari libur umum seperti itu, dan hari-hari libur khusus. Kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Di Indonesia, kalender pendidikan bagi sekolah diatur secara nasional dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya. Kalender pendidikan itu meliputi penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran, hari pertama sekolah, kegiatan mengajar belajar, persiapan mengajar, penyajian pelajaran dan evaluasi belajar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip kalender pendidikan. Dalam melaksanakan kalender pendidikan wajib diperhatikan prinsip pendidikan, yaitu setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, efisien dalam berpendidikan. Setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan. Dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kurikuler merupakan suatu keseluruhan yang integratif. Yang selanjutnya yaitu tujuan kalender pendidikan. Tujuan kalender pendidikan berpedoman untuk menyusun kalender sebagai pembakuan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah, sehingga setiap kepala sekolah dapat mengadakan perencanaan dan pengaturan yang cermat terhadap kegiatan sepanjang tahun. Seperti itu tujuan dari kalender pendidikan. Sekian dari penjelasan saya, mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatullah, NIM T2018 4111. Saya dari kelas G3 semester 6 prodi PKMI. Nah, di sini
Saya adalah salah satu presentator dari kelompok 1 mata kuliah Quran Hadis. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang bagian dari makalah kita kelompok 1, yaitu saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan dari sebuah kalender pendidikan. Yang pertama, kalender pendidikan itu pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, yaitu sebenarnya pembuatan kalender pendidikan ini dibuat untuk apa? Untuk kebutuhan efisiensi dan efektivitas dari sekolah-sekolah. Dan di sini akan sangat membantu untuk para guru misalkan ataupun kepala sekolah dan yang lain. Salah satunya yaitu pembuatan akan membantu memudahkan pembuatan program semester, program tahunan ataupun pembuatan RPP dan silabus. Itu salah satu dari kelebihan kalender pendidikan. Dan adapun kekurangannya, di mana kalender pendidikan ini dibuat secara nasional oleh pemerintah atau Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu semua diselaraskan satu negara Indonesia, nasional Indonesia. Nah, di sini kekurangannya apa? Jika kalender pendidikan ini digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang di bawah naungan dari yayasan, pondok pesantren contohnya, itu akan sangat sulit. Itu karena apa? Karena agenda atau pengaturan waktu pembelajaran peserta didik dari lembaga atau yayasan pondok pesantren itu berbeda dengan agenda yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Nah, di sini tidak bisa sama. Jadi ada problematika tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren, yayasan pondok pesantren. Nah, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Umi Nurjanah, NIM T 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian pekan efektif. Nah, apa itu pekan efektif? Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Kemudian, rincian pekan efektif itu biasanya juga disebut dengan sebutan RPE. RPE merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Nah, semua dihitung dalam RPE sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya RPE ini sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun RPE ini atau rincian pekan efektif? Di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada identitas pelajaran, kemudian yang kedua ada perhitungan alokasi waktu, yang ketiga ada distribusi alokasi waktu. Nah, yang pertama terlebih dahulu yaitu tentang identitas pelajaran. Nah, identitas pelajaran ini antara lain seperti satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu ada perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu ini dibagi menjadi banyak. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada jumlah bulan dalam setiap semester. Nah, tiap semester itu selalu tetap, yaitu jumlahnya ada 6 bulan. Itu dibagi menjadi bulan semester genap dan semester ganjil. Nah, semester genap itu semester ganjil itu dari bulan Juli sampai dengan Desember.
Dan semester genap itu dari bulan Januari sampai bulan Juni, seperti itu. Yang kedua yaitu jumlah pekan dalam setiap bulan. Jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah. Misalnya bulan Januari tahun 2007 terdiri dari 4 pekan, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada jumlah pekan dalam tiap semester. Jumlah pekan dalam tiap semester ini ditentukan dengan rumus jumlah pekan per semester sama dengan total dari jumlah pekan dalam tiap bulan dalam satu semester. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jumlah pekan tidak efektif tiap semester. Jumlah pekan tidak efektif ini dalam tiap semester dihitung dengan dengan memperhatikan antara lain libur awal semester selama 1 sampai 2 pekan, libur hari besar nasional per semester kira-kira 1 pekan, libur ujian semester, kemudian ada ujian nasional, kemudian ada ujian ada awal puasa, kemudian libur awal dan sesudah lebaran dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang keenam ada jam pelajaran tiap pekan. Kemudian yang ketujuh, jam pelajaran tiap pekan itu jam pelajaran tiap pekan sudah diatur sesuai petunjuk kurikulum. Misalnya jam pelajaran mata pelajaran matematika per minggu untuk kelas 10 MA itu 4 jam pelajaran, seperti itu. Yang ketujuh ada jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif. Ini dihitung berdasarkan rumusnya yaitu JP itu sama dengan jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, tadi kan cara menyusunnya langkah-langkahnya ada 3. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu ini berisi rencana pembagian waktu, jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya, KD nomor 1 itu menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur'an dengan benar. Alokasi waktu berdasarkan RPP yang telah dibuat diperkirakan itu memakan waktu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Nah, kalian tinggal lihat yang ada di yang ada di makalahnya itu ada analisis pekan efektif. Bisa dilihat itu semuanya ada format-formatnya ya, teman-teman. Silakan dilihat. Yang terakhir yaitu manfaat mengetahui RPE. Apa sih manfaatnya mengetahui RPE itu? Yaitu yang pertama memudahkan guru untuk menyusun prota dan promes. Yang kedua dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Yang ketiga memudahkan guru menyusun SK dan KD serta membuat RPP dalam 1 pekan. Yang terakhir yaitu sebagai acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jumlah pekan dalam tiap semester. Jumlah pekan dalam tiap semester ini ditentukan dengan rumus jumlah pekan per semester sama dengan total dari jumlah pekan dalam tiap bulan dalam 1 semester. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jumlah pekan tidak efektif tiap semester. Jumlah pekan tidak efektif ini dalam tiap semester dihitung dengan dengan memperhatikan antara lain libur awal semester selama 1 sampai 2 pekan, libur hari besar nasional per semester kira-kira 1 pekan, libur ujian semester, kemudian ada ujian nasional, kemudian ada ujian ada awal puasa, kemudian libur awal dan sesudah lebaran dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang keenam ada jam pelajaran tiap pekan. Kemudian yang ketujuh, jam pelajaran tiap pekan itu
jam pelajaran tiap pekan sudah diatur sesuai petunjuk kurikulum. Misalnya jam pelajaran mata pelajaran matematika per minggu untuk kelas 10 MA itu 4 jam pelajaran. Seperti itu. Yang ketujuh ada jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif. Ini dihitung berdasarkan rumusnya, yaitu JP itu sama dengan jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, tadi kan cara menyusunnya langkah-langkahnya ada 3. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu ini berisi rencana pembagian waktu jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya, KD nomor 1 itu menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur'an dengan benar. Alokasi waktu berdasarkan RPP yang telah dibuat diperkirakan itu memakan waktu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Nah, kalian tinggal lihat yang ada di yang ada di makalahnya itu ada analisis pekan efektif. Bisa dilihat itu semuanya ada format-formatnya ya, teman-teman. Silakan dilihat. Yang terakhir yaitu manfaat mengetahui RPE. Apa sih manfaatnya mengetahui RPE itu? Yaitu yang pertama, memudahkan guru untuk menyusun prota dan promes. Yang kedua, dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan. Yang ketiga, memudahkan guru menyusun SK dan KD serta membuat RPP dalam 1 pekan. Yang terakhir yaitu sebagai acuan untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Adrianti, NIM T 2018-4116. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa sih pengertian silabus itu, prinsip-prinsipnya, dan fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus itu sendiri. Silabus itu rencana pembelajaran untuk 1 semester, di mana di dalamnya itu terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Dalam hal pembelajaran tematik, maka silabus itu dikembangkan untuk pembelajaran 1 tema, 1 silabus. Jadi nantinya itu akan tertulis silabus tema apa, yang kemudian itu dimasukkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang ada di dalamnya. Silabus itu bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus ini tuh merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus ini itu ada perlu pertimbangan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Nah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua harus relevan. Yang ketiga yaitu harus sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu harus konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian itu harus konsisten. Kemudian yang selanjutnya harus memadai. Kemudian aktual dan kontekstual. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu harus menyeluruh. Komponen silabusnya itu mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi silabus itu sendiri. Ada 3 fungsi silabus.
Silabus itu dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa itu memuat tentang materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran tersebut. Kemudian silabus itu menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian, mata pelajaran, ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang terakhir, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang silabus, yaitu ada komponen silabus. Komponen adalah bagian yang merupakan syarat untuk terbentuknya sesuatu yang utuh sebagai sistem. Silabus yang juga merupakan sistem membutuhkan komponen sebagai syarat terbentuknya. Di sini terdapat 9 komponen silabus. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan komponen yang berisi tentang nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat tercapai pada setiap tingkat atau semester. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat ada materi pokok, yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar. Di sini materi mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, fakta, konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pengalaman belajar. Nah, di sini pengalaman belajar adalah kegiatan belajar yang dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik siswa melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian yang keenam ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketujuh, penilaian, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Di sini penilaian dilakukan bisa menggunakan tes dan non-tes. Yang kedelapan ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian yang kesembilan ada sumber atau bahan belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Itu dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan. Kemudian langkah-langkah penyusunan silabus. Di sini melalui beberapa tahap. Ada 9 tahap, yaitu yang pertama mengisi kolom identifikasi. Yang kedua mengkaji standar kompetensi. Ini dilakukan dengan memperhatikan urutan berdasarkan tingkat kesulitan materi. Kemudian keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, kemudian langkah yang ketiga mengkaji kompetensi dasar. Yang keempat mengidentifikasi materi pokok. Itu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian manfaat bagi peserta didik dan juga struktur keilmuan dan lain sebagainya.
langkah yang kelima, mengembangkan pengalaman belajar. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, kemudian dan memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Langkah yang keenam, merumuskan indikator, yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakter satuan pendidikan atau potensi daerah dan peserta didik. Kemudian langkah yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Di sini bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya yang berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Ini alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir, menentukan sumber belajar. Di sini penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, saya Mu'alifatur Rahman, NIM T 2018-4102 akan menjelaskan tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan pegangan seorang guru untuk membantu dalam mengajar di dalam kelas yang disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu sendiri adalah rencana pelaksanaan yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, dan pengembangannya secara rinci mengacu pada buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Nah, selanjutnya adapun komponen-komponen dari RPP itu meliputi identitas sekolah, yaitu nama satuan lembaga pendidikan. Kemudian ada identitas tema atau subtema. Ketiga ada kelas atau semester. Dan keempat ada materi pokok. Kelima alokasi waktu. Keenam kompetensi inti. Ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kedelapan ada tujuan pembelajaran. Kesembilan ada materi pembelajaran. Ke-10 ada metode pembelajaran. Dan 11 ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Kemudian yang ke-12 ada penilaian memuat jenis atau teknik penilaian. Bentuk instrumen penilaian yang digunakan itu dan adanya pedoman penskoran. Ke-13 ada media atau alat bahan dan sumber belajar sebagai penunjang aktivitas pembelajaran. Kemudian ada unsur-unsur dalam menyusun RPP. Yang pertama itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai peserta didik. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi ajar yang diberikan. Ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai. Keempat, penilaian dengan sistem pengujian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Terima kasih. Di sini saya Nursela Anggraini, NIM T 2018-4117 akan melanjutkan presentasi dari saudari Mu'alifatur Rahmah. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama itu tujuan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama itu menuliskan identitas mata pelajaran, meliputi
sekolah, mata pelajaran, tema kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kedua, menuliskan standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Selanjutnya, menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya adalah menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya, materi ajar. Ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Selanjutnya, alokasi waktu itu waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya, menentukan metode pembelajaran. Yakni ini metode pembelajaran ini seperti halnya seperti strategi. Yang selanjutnya, penilaian hasil belajar atau hasil akhir. Yang selanjutnya, menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar. Nah, media pembelajaran atau alat peraga atau sumber belajar seperti buku, seperti itu. Yang selanjutnya, merumuskan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, terus penutup. Di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa dilihat di makalah. Dan RPP ini sudah kita pelajari sebelumnya di semester sebelumnya. Jadi saya yakin teman-teman sudah paham. Sekian, terima kasih.